Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Ta'aruf secara bahasa berasal dari kata ta'arofa yata'arofu, yang artinya saling mengenal. Kata ini terdapat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Kata lita'arofu dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa aslinya tujuan dari semua ciptaan Allah itu adalah agar kita semua saling mengenal satu sama lain. Sehingga secara umum, ta'aruf bisa berarti saling mengenal. Ta'aruf adalah tahapan yang harus dilalui seseorang ketika hendak menikah. Pihak laki-laki dan perempuan perlu mengenal batasan-batasan ta'aruf agar proses perkenalan tidak melanggar aturan syariat. Juga keduanya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing individu yang nanti akan menjadi pasangan hidupnya. Sebenarnya, tidak ada cara khusus dalam masalah ta'aruf. Intinya, bagaimana seseorang bisa menggali data calon pasangannya tanpa melanggar aturan syariat maupun adat masyarakat. Hanya saja ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait ta'aruf. Apa saja? Yang pertama, sebelum terjadi akad nikah, kedua calon pasangan, baik laki-laki maupun wanita, statusnya adalah orang lain. Sama sekali tidak ada hubungan kemahroman. Sehingga berlaku aturan laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Keduanya tidak diperkenankan untuk berduaan, saling bercengkrama, tebar pesona, apalagi sambil gombal-gombalan, baik secara langsung atau melalui media lainnya. Kedua, luruskan niat bahwa ta'aruf betul-betul karena ada iktikat baik, yaitu ingin menikah. Bukan karena ingin mengoleksi kenalan atau icip-icip dan semua gelagat yang tidak serius. Karena hal ini dapat membuat peluang untuk memberi harapan palsu kepada orang lain. Nah, tindakan seperti ini termasuk sikap mempermainkan orang lain dan bisa termasuk kedzaliman. Ketiga, ta'aruf bisa digunakan untuk menggali data pribadi. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui tukar biodata. Masing-masing bisa saling menceritakan biografinya secara tertulis, sehingga tidak harus melakukan pertemuan untuk saling cerita. Ingat ya, tulisan mewakili lisan. Meskipun tidak semuanya harus dibuka, tapi tentunya ada bagian yang perlu terus terang, terutama terkait data yang diperlukan untuk kelangsungan hidup berkeluarga. Dan ada juga yang tidak harus diketahui orang lain, seperti dosa masa lalu misalnya. Nah, jika ada keterangan dan data tambahan yang dibutuhkan, sebaiknya tidak berkomunikasi langsung ya, tapi bisa melalui pihak ketiga, seperti kakak lelakinya atau orang tuanya. Keempat, setelah ta'aruf diterima, bisa jadi mereka belum bertemu, karena hanya bertukar biografi. Maka jika keduanya sudah benar-benar mantap dan menyetujui untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius, bisa dilanjutkan dengan nadhar. Nadhar bisa dilakukan dengan cara datang ke rumah calon pengantin wanita sekaligus menghadap langsung orang tuanya. Lalu, bagian mana saja sih yang boleh dilihat ketika nadhar? Para ulama berbeda pendapat tentang batasan anggota badan wanita yang boleh dilihat ketika ia dipinang. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, ialah dibolehkan melihat sebatas wajah dan telapak tangannya dan tidak boleh lebih dari itu. Oh iya, ada catatan penting nih saat kedua calon sudah sampai pada tahap ini. Tidak cukup ya dengan hanya melihat foto dan video wanita atau lelaki yang akan dipinang saja ya. Karena saat ini foto atau video bisa direkayasa, sehingga termasuk tindakan pemalsuan. Apalagi pakai filter untuk mempercantik wajah sesuai keinginan biar terlihat glowing. Nah, semoga catatan tentang ta'aruf yang kami bahas tadi bisa bermanfaat ya, terutama untuk kamu. Iya, kamu yang masih jomblo dan ingin segera menikah.